Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, It is good to be with you again today senang bisa berjumpa dengan saudara lagi hari ini and share God's word with you. dan membagikan pesan Tuhan buat saudara. Today we're talking about God's abundant mercy. Hari ini kita bicara tentang belas kasihan Tuhan yang melimpah. And we're still going through 1 Peter chapter 1 and verse 3. So let us read that together. Mari kita lanjutkan pelajaran dari 1 Petrus 1 ayat 3. Mari kita baca. Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. So we're just going to look at the one phrase today, which says, which according to His or God's abundant mercy. Mari kita pelajari satu kalimat di sana di mana dikatakan rahmat-Nya yang besar, atau dalam bahasa Inggris rahmat yang melimpah. So we bless the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has given us that living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Jadi kita memuji Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita pengharapan kehidupan atas kematian. And we can do this through God's abundant mercy. Dan kita bisa mengalami ini oleh karena rahmat Tuhan yang sangat melimpah. Abundant meaning much more or greater. Melimpah artinya lebih banyak, lebih besar, lebih dahsyat. So we cannot comprehend God's mercy, but it is greater than anything else. Artinya kita tidak bisa memahami, mencapai kasih Tuhan itu, rahmat Tuhan itu, sebab itu lebih besar dari apapun juga. The word mercy in Greek is eleos. Kata rahmat dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata eleos. This means compassion, human or divine. Ini artinya belas kasihan, entah itu manusia atau dari Allah. It means tender mercy. Ini artinya kasih yang lembut. It means kindness, Ini bicara tentang kebaikan which shows itself through pity. yang menyatakan dirinya melalui pengasihan. And God has had mercy on mankind. Dan Allah memiliki rahmat bagi umat manusia. And that is why He sent Jesus Christ to save us. Itulah mengapa Dia mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita sekalian. Today we're going to look at God's mercy seen through the eyes of God, Jesus Christ, and man. Hari ini kita melihat belas kasihan Tuhan yang dilihat dari sudut pandang Allah, Yesus Kristus, dan manusia. First of all, we're going to look at God. Yang pertama kita melihat dari sudut pandang Allah. Who God is. Siapakah Allah itu?
Luke 1 verse 50 tells us, Lukas pasal 1 ayat 50 memberitahukan kepada kita. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. so we see that God's mercy never stops, it never fails. Jadi kita baca di sini bahwa rahmat Tuhan itu tidak pernah berhenti, tidak pernah gagal. It goes from generation to generation. Itu terus berlanjut turun-temurun dari generasi ke generasi. Let us continue to read verses 51 through 55. Mari kita terus baca ayat 51 sampai 55 Lukas pasal 1. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. This song was sung by Mary. Saudara, nyanyian yang kita baca itu adalah nyanyian dari Maria. At the time that the Holy Spirit came upon her and Jesus was conceived in her womb. Ketika itu dia mengandung Yesus oleh karena Roh Kudus turun atasnya. She sang this song that God showed strength with his arm. Dia menyanyikan nyanyian ini bahwa bagaimana Tuhan memberikan kekuatan bagi dia. And that God scattered the proud in the imagination of their hearts. Dan Tuhan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. And verse 52, that God put down the mighty from their thrones. Ayat 52, Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. And he lifted up the lowly, humble person. Dan Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. God filled the hungry with good things. Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. And the rich he sent away empty. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. God helped his servant Israel. Tuhan menolong Israel hambanya. And remembered his mercy towards them. Dan ia mengingat rahmatnya terhadap mereka. He remembered his promises that he spoke to Abraham. Dia mengingat janjinya yang diucapkannya kepada Abraham. And to his seed forever. Dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. This is what Mary sang as she realized that Jesus, the Son of God, was planted in her womb. Inilah yang dinyanyikan oleh Maria ketika dia menyadari bahwa Yesus anak Allah itu ada di dalam kandungannya. A tremendous time. Suatu masa yang sangat dahsyat. When God took on the frame of a man. Ketika Allah mengambil rupa manusia. And became like us. Dan menjadi sama seperti kita. Mary realized that God was a God full of mercy. Maria menyadari bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. A God that will never change. Allah yang tidak akan pernah berubah. A God that will never fail. Allah yang tidak pernah gagal. A God that man can trust in forever. Allah yang bisa dipercaya oleh manusia untuk selama-lamanya. In Romans 15,
verse 9, we read that the Gentiles will glorify God for his mercy. Dalam Roma 15 ayat 9 kita baca bahwa bangsa-bangsa akan memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Let us read that scripture together. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, Roma 15 ayat 9. Dan itu memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. This is why we must proclaim God's mercy. Itulah mengapa kita harus memasyurkan, kita harus menyatakan rahmat Tuhan To all nations. ke segala bangsa. And we must sing unto God's name. Dan kita harus bernyanyi atas nama Allah. And that is what pleases God. Dan itulah yang menyenangkan Allah. You might say, what do I have to give God? Saudara mungkin berkata, apa yang saya miliki yang bisa saya berikan kepada Allah? I'm not a person with many gifts. Saya bukan orang yang punya banyak karunia, banyak talenta. I'm not a person with much education. Saya bukan orang yang punya banyak pendidikan. I don't have lots of wealth. Saya tidak punya banyak harta. But what I have, a humble heart, I give to you, Jesus. Tapi apa yang kumiliki, yaitu kerendahan hati, itulah yang kuberikan kepadamu, Yesus. And Jesus does not ask us to give something that we don't have. Dan Yesus tidak minta kita memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. He just asks for your heart. Dia hanya meminta hatimu. And he asks for a song of love to be sung to him. Yang dia minta adalah nyanyian kasih untuk dinyanyikan kepadanya. Because that is what he desires from you today. Karena itulah yang dirindukannya dari saudara hari ini. Just receive his mercy today. Terima kasihnya hari ini. In Ephesians chapter 2, verse 4 and 5, we read more about God's mercy. Dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 kita baca lebih lagi tentang rahmat Allah ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Walaupun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sometimes we do not feel merciful. Terkadang kita tidak merasa memiliki rahmat. If someone has done us wrong, we want to punish them. Kalau misalnya ada orang berbuat kesalahan kepada kita, kita cenderung mau menghukum dia. But God is not like that. Tapi Allah tidak seperti itu. God is rich in mercy. Allah kita itu kaya dalam belas kasihan. There is no end to his love for us. Tidak ada akhir daripada kasih-Nya kepada kita. And it's this love that drew us to him. Dan kasih itulah yang menarik kita kepadanya. When we were dead in our sin, Ketika kita mati dalam dosa kita. we were far away from God. Kita jauh dari Allah. We didn't even know him. Kita bahkan tidak mengenal Dia. And we did not know that he wanted us. Dan kita tidak tahu apakah Dia menginginkan kita. As we were in that dead state, he made us alive with Christ. Waktu status kita mati, maka kita dihidupkan bersama Kristus.
Isn't that a marvelous truth? Bukankah itu sebuah kebenaran yang luar biasa? And in verse 5, it says, by grace you have been saved through faith. Dan di ayat 5 dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. May we never lose sight of the grace of God. Kiranya kita tidak pernah kehilangan pandangan dari kasih Allah. That we are undeserving, Kita sebenarnya tidak layak menerimanya. but God saw something worthwhile in you, Tapi ada sesuatu yang dilihat Allah itu begitu layak di dalam dirimu. and He wants to come and cleanse your heart. Dan dia mau datang dan membersihkan hatimu. And He wants to fill you with His life and His joy. Dan dia mau memenuhi saudara dengan terang dan sukacitanya. And He wants to put that love, that eternal love inside of you. Dan dia mau mencurahkan kasih yang kekal itu dalam dirimu. And that love will cast out all fear. Dan kasih itulah yang akan menyingkirkan segala rasa takut. And you will walk in victory today. Dan saudara akan berjalan dalam kemenangan hari ini. Let us look at Jesus Christ, Mari kita lihat dari sudut pandang Yesus Kristus. the mercy of our Lord Jesus Christ. Rahmat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Because the Father had the mercy, Karena Bapa memiliki rahmat, but it had to come to you and I. tapi itu harus datang kepada saudara dan saya. And it could only come to us through a human person. Dan itu hanya bisa datang kepada kita melalui pribadi manusia. That is why Jesus had to come into a human form. Itulah sebabnya Yesus harus datang dalam rupa manusia. So let us read Jude 21. Mari kita mulai dengan membaca kitab Yudas ayatnya yang ke-21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. So Jude is instructing us to keep ourselves Jadi Yudas memberikan kepada kita sebuah instruksi untuk menjaga hidup kita in that love of God. di dalam kasih Allah. And that takes some effort. Dan itu membutuhkan usaha, saudara. It doesn't happen without focusing on it. Itu tidak bisa terjadi hanya fokus pada diri kita sendiri. He says, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ. Dikatakan di sana di ayat 21, menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. So we must keep our focus on God's mercy. Jadi kita harus jaga fokus kita pada belas kasihan Allah. And in Titus 2:13, we read more about this. Dan dalam pasal 2 ayat 13, kita baca lagi, Titus 2:13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. So again, we're looking for that blessed hope. Jadi sekali lagi dikatakan kita menantikan pengharapan yang penuh dengan sukacita itu. And one day we're going to see the coming of our Lord Jesus Christ. Satu hari nanti kita akan menyaksikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. So we are not to be focusing on a dark world that is dying in sin, Jadi fokus kita bukan kepada dunia yang gelap yang
mati karena dosa-dosa. We are to be focusing on the glorious appearing of the Lord Jesus Christ. Harusnya kita fokus kepada penampakan yang penuh kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. And what did Jesus say in Matthew when the end times were near? Apa dikatakan Yesus di Injil Matius ketika waktunya sudah dekat? He said, "Lift up your eyes." Dia katakan, angkatlah pandanganmu. And this is what we have to do. We have to lift up our eyes off the earth and look and wait for Jesus. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kita harus memandang, mengangkat pandangan kita kepada Yesus, bukan kepada dunia ini. Let us read verses 14 and 15. Mari kita baca Titus pasal 2 tadi ayat 14 dan ayat 15. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. So Jesus is redeeming us from every lawless deed. Yesus telah membebaskan kita dari segala kejahatan. And he's purifying us for his own special people. Dan ia menguduskan kita bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Yes, we are to be zealous for good works. Ya, kita harus rajin berbuat baik. We are to speak these things. Kita harus beritakan semuanya itu. We're to exhort Ya, saling menasihati. and rebuke with all authority. Dan kita mengajar dengan segala kewibawaan, dengan segala otoritas. In other words, be bold for Jesus Christ. Dengan kata lain, kita harus berani bagi Yesus Kristus. Okay, in Matthew 9:13 is the parable of the tax collector. Dalam Matius 9 ayat 13 itu adalah sebuah perumpamaan tentang pemungut cukai. Okay, let us read verses 9 through 13. Mari kita baca Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." So this shows us a pattern of reaching the sinner. Ini menunjukkan kepada kita sebuah pola bagaimana menjangkau orang berdosa. Jesus sat down with the publicans and the sinners, Yesus duduk bersama dengan orang-orang yang berdosa. but the Pharisees were there to criticize him. Tapi ada orang Farisi di situ siap untuk mengkritik dia. And Jesus instructed them Dan Yesus memberi mereka petunjuk. in verse 12 that the people who are well don't need a doctor, Ya 12 dikatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, but the people that are sick, they need help. tetapi orang sakitlah yang membutuhkan pertolongan. So verse 13 is our key. He says, "I desire mercy, not sacrifice." Jadi ayat 13 adalah kuncinya, dikatakan yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan.
Just as God has had mercy on us, so we must have mercy on the sinners. Sebagaimana Allah memiliki belas kasihan buat kita, kita juga harus berbelas kasihan kepada orang berdosa. For I did not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Sebab dikatakan Yesus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Because you cannot tell someone who is righteous very much. Sebab saudara tidak bisa mengatakan sesuatu kepada orang yang merasa benar. Because they are not listening. Karena mereka tidak mau dengar, saudara. But when you come to the humble and the broken, they are wanting Jesus. Ketika saudara datang kepada orang yang rendah hati, orang yang merasa hancur, maka mereka orang-orang yang membutuhkan Yesus. Jesus' ministry and desire was a work of mercy to bring sinners to repentance. Kerinduan Yesus, pelayanan Yesus adalah untuk membawa belas kasihan, membawa orang berdosa pada pertobatan. When we come in God's mercy, we receive his forgiveness. Ketika kita datang dalam belas kasihan Tuhan, kita bisa menerima kasih karunia-Nya, pengampunannya. James 5:20 tells us, Dalam Yakobus pasal 5 ayat 20 dikatakan, "Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." so this should be our goal. Jadi ini harus menjadi goal kita, menjadi tujuan kita. Turning sinners from the error of his way. Membawa orang berdosa dari jalan-jalannya yang salah. That will save a soul from death. Yang akan menyelamatkan jiwa kita dari kematian. And cover a multitude of sin. Dan menutupi banyak dosa. In Matthew 12:7, we look at the third point, man. Dalam Matius 12 ayat 7 kita melihat hal yang ketiga yang kita pelajari, yaitu sudut pandang manusia. Dikatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. And verse 8, Dikatakan di ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. so God does not want us condemning the guilty. Sebab Tuhan tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah. He wants us offering his mercy to them. Saudara, yang diinginkan Tuhan adalah menawarkan belas kasihannya kepada mereka, kepada orang-orang yang bersalah. And so many times we look at what people do rather than the heart behind that. Banyak kali kita hanya memperhatikan apa yang dilakukan, bukannya apa yang menjadi hati di balik itu. In Matthew 23:23, he says this again. Dalam Matius 23 ayat 23 dia katakan itu sekali lagi. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. So God wants us to pay attention to justice, mercy, and faith. Jadi Tuhan mau saudara perhatikan yang namanya belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan.
And we're going to close with Luke 10:37, which is the parable of the Good Samaritan. Dan kita akan tutup dengan Lukas pasal 10 ayat 37, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. And just read verse 37. Kita baca ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. You will have to read this story yourself. Kita harus baca kisah itu, kita mungkin bisa baca sendiri kisah itu. And think about which one does Jesus want us to act like? Dan pikirkan tentang yang mana yang Yesus, apa yang Yesus perbuat. He wants us to be a merciful person. Dia minta kita menjadi orang yang berbelas kasihan. Okay, 1 Peter 2:10 is our concluding scripture. 1 Petrus pasal 2 ayat 10 itu adalah ayat kesimpulan kita. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. So this is the state of mankind. Jadi inilah posisi manusia. We were far from God, Kita jauh dari Allah. but now we have received his mercy. Tetapi sekarang kita memiliki belas kasihannya. So let us give that mercy to those around us. Oleh sebab itu mari kita membagikan belas kasihan Tuhan, membagikan rahmat Tuhan kepada mereka yang ada di sekeliling kita. That the world will see God's pity and compassion through our lives. Supaya dunia bisa melihat bagaimana belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan ada atas melalui hidup kita. The Lord bless you. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Goodbye for now. Sampai jumpa lagi. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain